Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar, selamat datang di podcast Alia Nur Fauziah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu tema penting dalam kajian keislaman khususnya dalam ilmu hadis, yang menjadi bagian fondasi utama dalam memahami ajaran Islam setelah Al-Quran. Melalui podcast ini, kita akan mengulas secara ringkas namun mendalam mengenai i'tikaf riwayat beserta sebab-sebabnya. Diharapkan melalui pembahasan ini, pendengar dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai metodologi ilmu hadis serta relevansinya dalam kehidupan umat Islam saat ini. Selamat mendengarkan, semoga podcast ini memberikan manfaat dan menambah wawasan keilmuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada episode kedua ini, saya akan membahas tentang i'tilaf riwayat, sebab dan contoh. Dalam kajian ilmu hadis, salah satu fenomena yang sering ditemui adalah adanya hadis-hadis yang memiliki perbedaan redaksi atau lafaz. Padahal hadis tersebut sama-sama dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Bagi sebagian orang, perbedaan ini mungkin menimbulkan pertanyaan, bahkan keraguan. Namun, dalam ilmu hadis, fenomena ini justru dikenal dan dibahas secara khusus dengan istilah i'tilaf riwayat. Secara sederhana, i'tilaf riwayat dapat diartikan sebagai perbedaan dalam periwayatan hadis, baik perbedaan dalam bentuk lafaz, susunan kalimat, urutan kata, maupun adanya tambahan dalam pengurangan dalam redaksi hadis. Penting untuk dipahami sejak awal bahwa i'tilaf riwayat tidak selalu berarti adanya pertentangan makna. Dalam banyak kasus, perbedaan tersebut justru tetap mengandung makna yang sama dan saling melengkapi. Para ulama hadis menaruh perhatian besar terhadap i'tikaf riwayat. Mereka tidak serta-merta menolak hadis yang berbeda redaksi, tetapi justru menelitinya secara mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu hadis tidak dibangun secara serampangan, melainkan melalui kajian yang sangat teliti dan ilmiah. Salah satu penyebab utama terjadinya i'tilaf riwayat adalah perbedaan daya hafalan para perawi. Tidak semua sahabat Nabi memiliki kemampuan mengingat lafaz hadis secara persis. Ada sahabat yang kuat hafalannya, ada pula yang diriwayatkan hadis berdasarkan pemahaman makna. Akibatnya, ketika hadis tersebut diriwayatkan kembali, redaksi yang muncul bisa berbeda, meskipun inti maknanya tetap sama. Penyebab berikutnya adalah hadis sering diriwayatkan secara makna, bukan secara lafaz kata per kata. Praktik meriwayatkan hadis secara makna ini diperbolehkan oleh para ulama, selama makna hadis tetap terjaga dan tidak mengalami perubahan yang substansial. Hal ini juga disebabkan oleh kenyataan bahwa hadis pada masa awal Islam disampaikan secara lisan, sehingga fleksibilitas dalam redaksi menjadi hal yang wajar. Selain itu, perbedaan situasi, waktu, dan konteks ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis juga menjadi salah satu sebab terjadinya i'tilaf riwayat. Bisa jadi Nabi menyampaikan pesan yang sama dalam kesempatan yang berbeda, dengan redaksi yang disesuaikan dengan kondisi umat yang dihadapi. Perbedaan konteks ini yang kemudian tercermin dalam variasi redaksi hadis. Faktor lain yang tidak bisa diabaikan adalah kesalahan manusiawi, seperti lupa, keliru dalam menyebutkan lafaz, atau perbedaan dalam cara penyampaiannya. Meskipun para perawi berusaha semaksimal mungkin menjaga keakuratan hadis, mereka tetap manusia yang tidak luput dari kehilafan. Namun, justru disinilah peran ulama hadis menjadi sangat penting, yaitu dengan menyeleksi dan membandingkan berbagai riwayat untuk mendapatkan pemahaman yang paling kuat.
Untuk memahami iktikaf riwayat secara konkret, kita bisa melihat contoh yang sangat terkenal yaitu hadis tentang niat. Dalam salah satu riwayat disebutkan, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, sementara dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Perbedaan lafaz ini tidak mengubah makna utama hadis, yaitu bahwa nilai suatu amal sangat ditentukan oleh niat pelakunya. Contoh lain iktikaf riwayat dapat ditemukan dalam hadis-hadis tentang tata cara ibadah, seperti sholat atau wudhu. Terkadang dapat perbedaan redaksi dalam menjelaskan praktik Nabi, namun perbedaan tersebut tidak bersifat kontradiktif, melainkan menunjukkan keluasaan dan fleksibilitas dalam praktik ibadah. Dari sini dapat dipahami bahwa iktikaf riwayat bukanlah kelemahan dalam hadis, melainkan justru menjadi bukti kekayaan tradisi periwayatan Islam. Para ulama hadis mencatat seluruh variasi riwayat tersebut secara jujur dan terbuka, lalu mengkajinya dengan metode ilmiah yang ketat. Dengan demikian, iktikaf riwayat menunjukkan kejujuran, kehati-hatian, dan ketelitian ulama hadis dalam menjaga sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada usaha untuk menyeragamkan hadis secara paksa atau menutupi perbedaan yang ada. Sebaliknya, seluruh perbedaan tersebut dijadikan bahan kajian agar umat Islam dapat memahami hadis secara lebih utuh dan mendalam. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa iktikaf riwayat adalah fenomena yang alami dan wajar dalam tradisi periwayatan hadis. Selama perbedaan tersebut tidak menyentuh inti makna dan tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, maka iktikaf riwayat justru memperkaya pemahaman kita terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih.